Denisa tiba lebih dulu di apartemen itu, menekan-nekan bel tapi tidak ada sahutan. Malah dia melihat Rendra dan Nadine datang dari ujung sana. Dahi Denisa berkerut, bertanya-tanya kenapa dua orang itu bisa datang ke sini bersamaan. Ren, kenapa Nadine bisa bersamamu? Tanya Denisa langsung ketika dua orang itu sudah berdiri tepat di hadapannya. Dia mau ambil berkas yang tertinggal di apartemen. Oh, kukira kenapa? Denisa mulai tersenyum. Hilang pula kerutan di dahinya. Dia bahkan langsung memeluk lengan Rendra. Sementara Nadine hanya menelan ludah dengan kasar. Dia pun masih sangat meragukan. Sang bos, apa benar Rendra bisa puasa selama 1 bulan? Nadine merinding sendiri karena otaknya yang nakal mulai membayangkan yang tidak-tidak. Membayangkan Rendra yang langsung memeluk Nona Denisa. Mereka bertiga akhirnya masuk ke dalam apartemen itu. Ren, malam ini aku menginap di sini ya. Aku letakkan tas di kamar dulu. Denisa hendak langsung berjalan menuju kamarnya. Kamar yang kini sudah jadi tempatnya Nadine. Tidak, jangan pernah lagi menginap di apartemen ini. Kenapa? Kok gitu? Itu kan kamarku. Tidak perlu tanya kenapa. Jangan lupa, aku paling malas diatur-atur. Denisa sedih sekali mendengar itu. Mereka memang kembali bersama, tapi Denisa merasa Rendra sudah berubah 180 derajat. Rendra bukan lagi kekasihnya yang dulu. Kini pria itu sangat acuh dan tidak peduli kepadanya. Dokumennya ada di kamarku, ayo diambil. Baik tuan, balas Nadine. Melihat sikap Rendra yang begitu acuh kepada Denisa membuat Nadine jadi merasa tidak enak hati sendiri. Sedikit banyak dia terlibat dalam hubungan kedua orang itu. Nadine dan Rendra masuk ke dalam kamar sementara Denisa menunggu di ruang tengah menyalakan televisi. Tuan, kenapa? Jangan jahat-jahat pada Nona Denisa, kasihan. Setelah ini aku akan memutuskan dia. Selama kita menikah, aku tidak akan menjalin hubungan dengan siapapun. Nadine murung antara kasihan dan bingung. Tapi apa? Entahlah, balas Nadine bingung sendiri. Kenapa semuanya jadi rumit begini? Kenapa pula dia tadi meminta Rendra untuk tidak berhubungan dengan siapapun? Hubungan mereka saat ini hanya sementara. Lalu kenapa harus saling mengikat? Nadine benar-benar bingung. Dia menyambar sembarang dokumen dan keluar lebih dulu dari sana. Nat, panggil Rendra, tapi Nadine tidak mau dengar. Nona Denisa, saya permisi dulu. Pamit Nadine, lengkap dengan sebuah dokumen di tangannya. Dokumen yang hanya jadi alasan semata. Nadine bahkan tidak tahu apa isi berkas itu. Rendra menyusul dan melihat Nadine yang pamit. Baiklah, hati-hati di jalan ya Nat. Terima kasih Nona. Tunggu dulu, ini ada uang untukmu. Gunakanlah untuk naik taksi. Denisa mengulurkan beberapa lembar uang. Nadine menatapnya dengan nanar, sementara Rendra merasa sakit hatinya melihat itu. Dia sangat berharap Nadine akan menolaknya, tapi ternyata tidak. Nadine malah menerima uang itu. Terima kasih Nona, jawabnya dengan bibir yang tersenyum lebar. Rendra mengepalkan tangannya kuat, sementara Nadine segera pergi dari sana. Nat, Ren, kenapa kamu panggil Nadine? Dia kan mau pulang. Nadine sudah keluar dari apartemen itu. Rendra berniat mengejarnya, tapi Denisa menghalangi. Lepas tanganmu. Kamu mau apa sih? Menyusul Nadine? Iya, kenapa? Denisa menatap nanar. Dokumen yang dia bawa salah. Astaga, Denisa refleks melepas genggamannya pada lengan Rendra, membuat pria itu segera berlari meninggalkan dia, menuju lift, tapi lift itu sudah berjalan turun. Rendra terpaksa berlari melalui tangga darurat. Langkah kakinya yang tergesa menciptakan suara bising di sepanjang tangga darurat itu, sampai akhirnya langkah
langkah kaki yang buru-buru itu terhenti saat melihat Nadine ada di hadapannya. Wanita itu memang sengaja tidak menggunakan lift, butuh tempat tenang agar otaknya kembali waras. Tapi pria yang nyaris membuatnya gila kini malah ada di sini. Nafas Rendra terdengar jelas. Nadine menelan ludah kasar. Rendra mengikis jarak hingga membuat Nadine menabrak dinding, terkunci oleh dua lengan Rendra yang kekar, membuatnya tak berkutik. Tuan, jangan begini. Lalu bagaimana? Minggir. Tubuh Nadine seketika tidak bisa bergerak saat Rendra yang memeluknya erat. Berontak hanya percuma karena membuat nafasnya cepat habis. Jadi Nadine hanya bisa pasrah membalas pelukan itu agar Rendra merasa nyaman. Dari pelukan ini Nadine tahu jika Rendra sedang marah. Entahlah, karena Nadine pun bingung dengan perasaannya sendiri. Sudah 15 menit Rendra pergi, tapi pria itu tidak kembali juga. Denisa mulai cemas. Ih, Rendra kemana sih? Kok malah aku ditinggal sendirian? Gerutunya berulang kali menghentakkan kaki ke lantai. Rendra tahu Nadine akan terus merasa bersalah seperti ini gara-gara Denisa. Jadi untuk tetap mempertahankan Nadine di sampingnya, dia harus segera menyingkirkan wanita itu. Ya, Denisa harus pergi. Malam ini menginaplah dulu di rumah mamamu. Besok malam baru menginap lagi di apartemen. Aku mau selamanya tinggal bersama mama. Jangan membantah, aku paling tidak suka. Bodoh amat. Astaga, Rendra sampai memegangi kepalanya yang berdenyut. Lupa kalau Nadine tidak mudah untuk dia tangani. Rendra lantas kembali mengikis jarak, kembali memeluk wanita ini dengan erat dan mengelus punggungnya lembut-lembut. Dia kecup sekilas pucuk kepala Nadine. Aku tahu kamu merasa tak enak hati perihal Denisa, jadi biarlah wanita itu jadi urusanku. Kamu tetap fokus saja, habiskan uang di blackout itu, bersenang-senang agar anak kita juga bahagia ya. Pinta Rendra, suaranya lembut sekali, bicara dengan menempelkan kening mereka berdua sampai nafas hangatnya mampu menerkam wajah Nadine yang dingin. Dan mendengar kalimat panjang itu, Nadine pun mengangguk. Ucapan sang bos ada benarnya. Terlalu dalam ikut campur urusan pribadi, ya jadinya seperti ini, pusing sendiri. Lebih baik kembali ke posisi awal, bahwa mereka hanyalah nikah kontrak, ada untung dan rugi. Terserah di sebelah Rendra ada siapa. Aku akan pulang sendiri, Tuan. Kembalilah ke atas, Nona Denisa pasti sudah menunggu. Aku akan mengantarmu. Tapi Nona Denisa, biarkan saja dan berhenti memikirkan orang lain. Fokus saja pada dirimu sendiri. Bibir Nadine mencepik. Dia seperti sedang diajari caranya jadi egois. Dia diam saja saat Rendra menautkan jemari mereka dan menggandengnya untuk menuruni anak tangga. Terus seperti itu sampai Nadine merasa jantungnya berdegup. Tiba di lantai ketiga, mereka keluar dari tangga darurat itu dan menggunakan lift untuk tiba di basement, lalu masuk ke dalam mobil. Rendra biasa saja, tapi Nadine berulang kali lihat ke sisi kiri dan kanan, takut tiba-tiba dipergok Denisa. Kamu kenapa? Tidak kenapa-kenapa kok. Cepat pergi, balas Nadine. Rendra menatapnya intens dengan wajahnya yang terlihat datar. Nadine tahu ini juga tak mudah untuk sang tuan. Rendra bahkan selalu mengutamakan dia dibandingkan Nona Denisa. Kini gantian Nadine yang lebih dulu memeluk pria itu. Ayo jalan, ajaknya dengan suara yang lebih lembut. Rendra mengangguk dengan patuh. Mobil mulai melaju meninggalkan area apartemen. Ada sesuatu yang ingin kamu beli? Beli makanan saja, Tuan. Aku telepon mama dulu, bilang kalau mau pulang. Ketika mobil berhenti di sebuah restoran, Rendra lah yang turun untuk membeli makanan itu. Sementara Nadine tetap berada di dalam mobil. Diperlakukan seperti ini tentu saja Nadine merasa sangat bahagia. Dia benar-benar merasa telah disayang. Dengan membawa 2 kantung makanan
Rendra pun kembali masuk dalam mobil itu, meletakkan 2 kantong makanan itu di kursi belakang. Sambalnya dipisah, nanti kamu jangan makan sambalnya banyak-banyak. Iya, tumben nurut, Nadine mencepik. Sementara Rendra malah tertawa pelan, kembali melajukan mobilnya untuk menuju rumah sang istri kontrak. Rumah Nadine memang cukup jauh, mereka butuh waktu 40 menit untuk tiba, benar-benar seperti menuju pinggiran kota. Di ujung gang, Rendra menghentikan mobilnya, padahal rumah Nadine masih di ujung sana. Kenapa berhenti, Tuan? Rendra malah memundurkan kursinya. Naik. Mau apa? Malam ini kita tidak tidur bersama. Aku harus menyimpan banyak energi darimu. Tapi jangan di sini. Bagaimana jika ada orang lewat? Asal kamu diam, mobilnya akan tetap tenang. Nadine cemberut. Tapi menurut saja, saat Rendra menariknya hingga berhasil duduk. Tadi suka sekali duduk di sini. Kenapa sekarang saat aku minta tidak mau? Hah? Nadine diam saja, tetap dia melihat Rendra melempar senyum manisnya yang menyejukkan hatinya, lalu memeluknya dengan mesra, dan pelukan Rendra selalu berhasil membuat Nadine hanyut. Dia menutup matanya dan menikmati semua itu. Tuan, lirih Nadine. Terus dipancing seperti ini lama-lama, jadi dia yang lemah. Bisa-bisa malah Nadine yang meminta lebih. Tapi Rendra benar-benar berniat ingin membuktikan kata-katanya bahwa dia akan puasa selama 1 bulan. Jadi meski banyak godaan di depan matanya, Rendra hanya tersenyum. Besok pagi aku akan menjemputmu. Jangan pagi-pagi seperti mau kerja, agak siang saja. Jam berapa? Jam 11, jadi pulang sekalian beli makan siang. Baiklah, Rendra mengecup lagi pucuk kepala Nadine. Apa kamu tidak menginginkan aku, Nat? Ingin, tapi aku takut. Takut kenapa? Rasanya tidak akan sakit. Nadine menggeleng pelan. Bukan takut itu. Lalu setelah Tuan mendapatkan semuanya pasti akan membuangku seperti wanita-wanita yang lain. Aku hanya sedang melindungi diriku sendiri. Rendra terdiam, tak kuasa untuk menjawab lagi karena jawaban Nadine pun sempat terbesit di dalam benaknya. Mungkin karena rasa penasaran itulah yang membuatnya memperlakukan Nadine sespesial ini. Rendra memeluk Nadine hingga Nadine merasakan betapa hangatnya pelukan itu. Sebuah pelukan tanda jika Rendra harus segera mengakhiri ini, karena ujungnya dialah yang akan frustasi. Setelah tersenyum pada Rendra, dia pun kembali duduk di posisi awal. Apa kamu bisa mengemudi mobil? Tanya Rendra seraya membelai pipi Nadine. Nadine menggeleng. Lain kali aku akan mengajari kamu. Tidak usah, asisten Joe pernah mengajari aku, tapi berakhir dia yang marah-marah. Nadine tertawa ketika bercerita itu, tidak tahu jika cerita kecilnya mampu membuat Rendra cemburu. Apa? Asisten Joe? Kapan dia mengajari kamu? Sudah cukup lama, sepertinya aku tidak berbakat punya mobil. Jangan dekat-dekat lagi dengan Joe sampai belajar mobil bersama seperti itu. Itu sudah lama, Tuan. Tetap saja tidak usah sebut lagi nama pria manapun saat sedang bersamaku, mengerti? Iya, mobil melaju perlahan hingga tiba tepat di depan pagar rumah Nadine. Nanti malam aku akan menelponmu. Pastikan untuk memakai baju yang bagus. Nadine mendengus. Dan Rendra kembali tertawa menggoda Nadine. Selalu jadi hal menyenangkan untuk dia. Setelah memastikan wanita itu masuk ke dalam rumah, Rendra pun segera pergi dari sana, kembali ke apartemen dan masih melihat Denisa di dalam sana. Wanita itu tidak bisa masuk ke kamarnya sendiri karena pintunya dikunci. Jadi dia menggunakan kamar Rendra untuk beristirahat. Saat itu waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Denisa baru saja selesai mandi menggunakan handuk untuk melilit tubuhnya. Masih duduk di pinggir ranjang menunggu salah satu pelayannya untuk mengantar baju ganti ke sini. Tapi ternyata yang membuka pintu itu bukanlah pelayan, melainkan Rendra. Bibir Denisa langsung terukir senyum lebar. Dia bahkan saat ini merasa cantik, siap diterjang oleh pria berbadan kekar itu.
panggil Denisa dengan lembut. Dia bangkit dari duduknya dan menghampiri. Rendra melihat dengan jelas Denisa di hadapannya, sedikit lembab dan tercium aroma harum dan segar. Tunggu di sini, aku ambilkan bajumu di kamar sebelah. Tidak perlu. Denisa dengan cepat menahan lengan Rendra, membuat mereka saling berhadapan. Kamu tidak ingin bersamaku? Rendra bergeming, menelan ludah dengan kasar. Sebenarnya dia sangat ingin menarik handuk itu, lalu melempar Denisa ke atas ranjang. Tapi bayangan Nadine yang selalu dipelupuk mata membuatnya tidak tenang. Rendra bahkan langsung ingat jika saat ini dia harus memutuskan Denisa, bukan malah memakai wanita ini lagi untuk bersenang-senang. Kamu harus kuat, Ren. Jangan jadi bajingan, batin Rendra. Dia menepis tangan Denisa. Tunggu di sini, ucapnya lalu berlalu keluar dari kamar itu. Ren! Denisa mengejar, tapi langkah kaki Rendra yang lebar membuatnya ketinggalan, sampai Rendra berhasil melempar sebuah gaun di tubuhnya. Pakai baju itu dulu. Ada yang ingin aku bicarakan padamu. Wajah Denisa seketika murung. Bukannya enak-enak, mereka malah mau bicara. Ini semua mengisyaratkan tanda tak baik. Ren, tidak bisakah kita bicara setelah bersenang-senang? Jangan membuatku marah, Den. Cepat pakai baju itu dan temui aku di sini, di ruang tengah. Denisa tak berkutik, tapi dia tidak memakai baju itu di kamar. Di hadapan Rendra langsung dia memakai baju itu. Astaga, Rendra langsung menutup mata, juga memutar badan hingga memunggungi wanita itu. Banyak sekali cobaannya untuk bersama Nadine, dan ini adalah cobaan yang paling berat. Ren, main dulu yuk sebentar. Denisa tiba-tiba memeluk Rendra. Seketika Rendra mati kutu, apalagi saat merasakan pelukan Denisa menempel di punggungnya. Kepala Rendra seperti mau pecah. Denisa, pakai bajumu, balasnya dengan suara yang cukup tinggi. Dan saat itu juga hilanglah semua keberanian Denisa. Mau tidak mau, akhirnya dia memakaikannya. Wajahnya nampak begitu bersedih. Mereka berdua akhirnya duduk bersama di sofa ruang tengah itu. Kita tidak bisa bersama lagi, dan semakin lama kamu semakin mengekangku. Aku tidak suka itu. Denisa terdiam, menunduk, membenarkan ucapan Rendra. Padahal yang mereka cari awalnya memang hanyalah untuk bersenang-senang, tapi kini Denisa malah ingin memiliki. Aku tidak peduli jika kamu ingin bunuh diri atau apa, tapi jangan pernah gunakan Nadine lagi untuk mendapatkan aku. Dia itu kerjanya di kantor, bukan ikut campur urusanku. Denisa masih menunduk. Jika dia membalas ucapan Rendra, yang ada pria itu akan semakin marah. Mulai sekarang jangan pernah lagi datang ke apartemen ini. Hubungan kita benar-benar sudah berakhir. Denisa menangis, tak menyangka juga jika dia akan bersedih. Padahal sebelumnya dia pun sering bersama dengan pria lain, tapi tidak pernah menggunakan perasaan seperti dia bersama Rendra. Ren, apa aku boleh meminta sesuatu? Katakan, kalau kita tidak sengaja bertemu, jangan acuhkan aku. Anggap saja sekarang kita berteman. Baiklah, bisakah kamu memelukku untuk terakhir kali? Sini. Denisa tersenyum. Dia duduk di depan Rendra, dan untuk terakhir kalinya mereka saling berpelukan. Benar-benar hanya berpelukan, karena setelahnya Denisa pulang. Selamat, batin Rendra. Sore itu dia mandi ditemani sabun kesayangannya, benda yang dia yakin tidak akan membuat Nadine marah. Lega, ucap Rendra.